Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Presidensial Institute. Kita hari ini kedatangan teman lawas, Dr. Haidir Amin. Beliau alumni Jerman. Assalamualaikum Bang Haidir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya? Alhamdulillah sehat. Beliau itu seorang peneliti senior dan juga berkiprah di bidang pendidikan juga, seorang peneliti dan seorang dosen, sama lah kira-kira gitu. Tapi kalau saya masih juniornya beliau lah. Kalau dalam hal berbagai percaturan pasti saya masih setingkat di bawah beliau. Di bidang penelitian. Gimana Bang Haidir? Sehat selalu ya? Ya, alhamdulillah. Jadi gini Bang Haidir, saya teringat kalau berbicara masalah pendidikan ya, kita ngomongin pendidikan kita yang saya kira udah begitu ketinggalan zaman dengan negara-negara maju. Jangankan negara-negara maju, dengan negara tetangga aja kita tertinggal sangat jauh gitu kan. Jepang itu ketika diluluh lantakkan oleh bom atom oleh Amerika, itu kan hampir sekian persen wilayahnya itu kan menjadi batu cadas gitu ya, dan porak-poranda, teknologinya berhenti, stuck, pertaniannya juga nggak bisa ditanam, tanahnya nggak bisa ditanam. Tapi kemudian Panglima Jepang ketika setelah kekalahan perang itu, yang dia kumpulkan, yang dia tanyakan bukan berapa sisa tentara saya, tapi dia tanyakan kepada menteri-menteri atau kabinet yang tersisa itu, berapa jumlah guru yang tersisa. Nah ini kan sangat penting sekali ya, peran guru, peran dosen dalam hal ini ya, termasuk di dalamnya saya kira peneliti juga yang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya ingin dengar pengalaman Dr. Haidir Amin dalam hal ini. Gimana Bang Haidir? Ya, terima kasih Mas Amin. Ya. Sudah diundang di Presidensial Institute. Yes. Jadi kalau kita bicara masalah pendidikan, Ya. saya menjadi dosen itu sejak tahun 2004. Lalu peneliti itu sejak tahun 93. Jadi cukup lumayan lah. Dua-duanya seiring sejalan ya bareng. Setelah saya selesai S3, saya mengabdi juga di salah satu perguruan tinggi untuk mengajar. Jadi memang kalau kita lihat pendidikan ini kan masalah penting ya bagi suatu bangsa gitu kan. Betul. Dan kalau kita perhatikan memang evolusi dari pendidikan kita ini belum selesai gitu. Misalnya dulu di zaman Pak Harto misalnya, pendidikan itu lebih berorientasi pada tahun 70 misalnya, itu untuk menghapuskan buta huruf, ya kan? Kita dulu buta hurufnya tinggi sekali, 80%. Tapi sampai akhir 80-an kita sudah bisa menghapuskan buta huruf. Ya 90% rakyat Indonesia sudah melek, ya kan? Ya. Lalu pendidikan berevolusi lagi. Waktu itu pendidikan mengejar gelar sarjana. Untuk apa? Untuk menjadi pekerja. Nah, supaya orang-orang itu tidak lagi menjadi teknisi, buruh saja, tapi sudah menjadi clerk, bisa menjadi manajer dan seterusnya. Nah, itu pendidikan diarahkan ke sana gitu, untuk menjadi petugas lah, petugas dari sebuah perusahaan ya. Kebanyakan seperti itu, orang mengejar gelar itu untuk menjadi pekerja. Lalu berevolusi lagi pendidikan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, di situ muncul para peneliti, ya kan, untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, bagaimana menjadi peneliti. Nah, kita sekarang masih pada posisi itu, gitu. Posisi itu, dan produksi ilmu pengetahuan kita juga belum sebaik negara-negara maju.
Bahkan kita belum bisa mengimbangi negara-negara di kawasan di Asia Tenggara misalnya. Apa kendalanya kira-kira? Kendalanya memang belum ada perubahan ya, perubahan di dalam pola pikir, mindset, strategi pendidikannya, filsafat pendidikannya kan. Banyak sebenarnya kritik-kritik, jangan-jangan pendidikan kita itu memang mengikuti struktur sosial yang ada gitu ya. Nah, struktur sosial yang ada di mana kita belum menjadi negara industri, masih negara pedagang, menjual sumber daya alam. Oleh karena itu yang dibutuhkan adalah tenaga-tenaga yang bisa melakukan itu, memanage itu gitu ya. Jadi kayaknya memproduksi banyak-banyak orang dagang gitu. Ya, orang pedagang, pekerja yang mensupport itu, manajemen dan barangkali seterusnya. Kita mesti menunggu sumber daya alam kita habis dulu barangkali. Ya, jangan sampai seperti itu kan. Artinya itu sebenarnya sudah banyak dikritik ya, pendidikan tipe seperti itu. Bahkan orang mengkaitkannya dengan misalnya pola pendidikan saat zaman Belanda. Belanda dulu juga membuka sekolah-sekolah bagi pribumi kan, tapi untuk kepentingan mereka, gitu. Tapi yang hasil dari pendidikan Belanda itu luar biasa loh. Ya. Orang-orangnya itu expert di bidangnya masing-masing. Gitu. Betul. Nah, di situ menariknya Mas Amin. Dulu kita di-challenge oleh isu kemerdekaan, sehingga beberapa pemikir ya, yang memang memiliki bakat, talent untuk melakukan analisis, dia mendalami beberapa literatur, termasuk misalnya di situ ada Bung Karno, ya, termasuk misalnya yang lebih tua lagi Ki Hajar Dewantara, Tan Malaka dan seterusnya. Mereka adalah Bung Hatta. Mereka membaca literatur-literatur tentang bagaimana bisa sebuah bangsa itu bangkit, gitu kan? Di-challenge mereka. Nah, ini salah satu karakter pendidikan yang belum kita miliki. Bahwa pendidikan itu memang salah satu tujuannya adalah menjawab persoalan bangsa kita. Oke, itu barangkali lebih kepada kurikulum kita ya, yang barangkali belum pas gitu ya, yang sampai saat ini. Salah satunya kurikulum ya. Nah, sekarang konteksnya dengan ketertinggalan teknologi kita, apakah karena memang salah kurikulum gitu kan, atau memang personalnya, orangnya, atau memang karena itu filsafat pendidikan kita, manajemen pendidikan kita, atau barangkali tujuan akhir, tujuan nasional gitu kan. Karena saya teringat ini, dulu ada polemik, kebetulan Dr. Haidir ini kan di BPPT kan, dinasnya. Ada polemik, saya ingat betul itu, antara Pak Habibie dan Pak Profesor Habibie dan Profesor Fuad Hasan, Menteri Pendidikan. Pak Habibie itu marah-marah kepada Profesor Fuad Hasan, yang notabene Menteri Pendidikan. "You ngapain? Ngeluarin lulusan ribuan sarjana segala macam, tapi nggak kepake semua, gitu kan?" Loh, tugas saya memang hanya meluluskan mereka gitu kan. Kalau untuk pakai segala macam tugasnya Anda, tugasnya you gitu. Gimana nih? Betul. Hadir menjelaskan ini. Betul. Ya kalau kita lihat kan sebenarnya bahwa pendidikan itu memang pertama yang paling asasi itu adalah memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia itu artinya bagaimana pendidikan itu bisa memunculkan potensi-potensi yang ada dalam dirinya. Itu yang paling penting kan. Yang kedua, dalam filsafat pendidikan juga bahwa pendidikan itu bisa menjawab kebutuhan, mengidentifikasi posisi kita di mana sebenarnya. Kan begitu kan? Apa yang kita butuhkan, lalu posisi kita di mana. Yang ketiga, pendidikan itu membebaskan sebenarnya. Ya, dari semua belenggu. Ya, sama seperti misalnya kalau kita lihat tadi contoh kemerdekaannya, karena kita di-challenge oleh isu kemerdekaan, pendidikan itu bisa melahirkan pemikiran-pemikiran bagaimana kita bisa membebaskan diri. Nah, sekarang tantangannya kan berbeda. Betul. Setelah kemerdekaan kita di-challenge oleh bagaimana ini bisa sejahtera kan begitu. Betul. Nah, cuman kita masih menghadapi nih. Masih menghadapi bagaimana pola pendidikan yang sebaiknya yang kita tempuh gitu. Filsafat pendidikan sebenarnya pemikir-pemikir tentang filsafat pendidikan nasional itu sudah banyak. Ya. Cuman yang menjadi persoalan setiap ganti menteri
ganti lagi pula kebijakan. kebijakan gitu. Ini kan penyakit kita itu. Jadi nggak ada. Dulu kan ada GBHN kan, jangka pendek, menengah, jangka panjang. Itu lumayan ada tahapan-tahapan yang ada target lah. Nah sekarang ganti menteri, begitu ganti menteri, wah ini salah, ini. Jadi kayak balas dendam aja gitu kan. Iya. Jadi memang ini Mas Amin. Jadi dari pendidikan yang sifatnya tadi karena kita bisa menjadi pekerja, lalu menjadi pendidikan yang membebaskan, transisinya ini memang agak rumit ya, ya kan? Ya. Ada beberapa misalnya hal-hal yang kita hilang dari lewat pendidikan itu, misalnya pendidikan tentang nasionalisme, karena itu membentuk jati diri. Betul. Pendidikan itu mengidentifikasi kita siapa gitu. Ya. Misalnya bagaimana masyarakat ya, anak-anak sampai dia kuliah dia memahami sejarah bangsa Indonesia. Karena itu identitas kita. Bagaimana kita bisa mengapresiasi kultur kita. Kalau kita kehilangan itu, maka kita kehilangan jati diri dan mudah sekali kita diarahkan oleh kekuatan-kekuatan lain gitu ya. Nah, itu pendidikan yang tujuannya untuk mengidentifikasi kita siapa begitu. Ya kalau kita lihat misalnya dasar-dasar pendidikan misalnya dari Ki Hajar Dewantara itu kan dia menuntun potensi-potensi manusia untuk lebih bisa bangkit dan bisa mengidentifikasi diri. Lalu kebutuhannya apa? Sekarang kan tadi seperti kritik Pak Habibie kepada Pak Fuad Hasan. Itu sebenarnya kan kritik yang selalu berulang-ulang Banyak sarjana tapi nggak pakai gitu ya. Karena pendidikan kita jarang dibuat seperti misalnya dialogis, gitu, setara, egaliter. Kebanyakan satu arah kan? Satu arah. Nah, itu dari sejak taman kanak-kanak loh. Betul. Kalau kita lihat pendidikan misalnya di Eropa, anak-anak kecil itu sudah diajarkan untuk deskriptif, untuk presentasi di depan kelas misalnya. Memang pendidikan seperti itu mahal. Mahal dalam arti kata, apakah kita siap misalnya dengan guru-gurunya gitu ya? Guru-guru yang bisa mengajarkan metode-metode pedagogik yang luar biasa, bisa memunculkan potensi orang. Tapi mereka akhirnya lulus dengan dan menjadi orang yang rata-rata mandiri kan gitu kan, secara pekerjaan, secara itu nggak bergantung kan sama orang tua, ini kan mentang-mentang di kita misalnya, wah babe gua masih luas tanahnya itu kan atau keluarga masih banyak warisan dan sebagainya, itu masih konsep-konsep feudalistik, kultur itu feudal masih sangat kental gitu kan. Itu. Nah, di luar negeri saya kira kan nggak ada ya pendidikan yang dikulturkan dengan feudalistik. Nggak bisa. Dia harus membebaskan kan tadi. Itu pembebasan itu. Ya sama seperti misalnya filsafat pendidikan Islam kan, kalau kita lihat bagaimana Rasulullah bisa mengangkat masyarakat Arab yang tertinggal itu, bisa membebaskan diri, bahkan bisa menjadi pemicu perkembangan ilmu pengetahuan, ya kan? Bahkan di waktu-waktu berikutnya bisa memunculkan teknologi. Itu kan salah satu pembebas gitu. Saya melihat nih secara perjalanan panjang negeri ini, misalnya abad 8 itu kita sudah ada karya Prambanan, Borobudur. Itu kan paling manusianya belum begitu banyak lah ya, tapi sudah punya karya begitu monumental. Itu kan ada karya pendidikan, ada karya teknologi kan di situ. Hasil dari bagaimana mendidik para teknolog pada waktu itu gitu kan. Nah, sekarang kelihatannya iptek kita juga copy paste semua dari luar. Iya, memang itu transisinya gini, Mas Amin. Jadi karena pertama pendidikan dan ilmu pengetahuan itu kan bukan hasil budaya kita ya. Karena itu kan budaya ya. Betul. Pendidikan ini kalau kita golongkan ke dalam budaya dan iptek juga budaya, kita menyerapnya dari luar. Ya katakanlah impor semua lah ya. Ya impor semua. Nah, yang kita ambil pada saat-saat tertentu sampai mungkin tahun 90-an itu masih sifatnya operasionalnya bagaimana gitu ya. Sebuah pendidikan itu ada kelas, ada guru, ada murid, apa yang diajarkan kan. Tapi kita belum sampai ke substansi. Tadi pendidikan yang membebaskan, pendidikan yang bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita.
Nah, transisinya supaya pendidikan ini bisa mencapai substansinya itu memang berat, karena ini masalah internalisasi dari sebuah budaya, ya, budaya memanusiakan manusia, itu kan sulit, dan dia dikepung oleh birokrasi ini, birokrasi, misalnya, birokrasi dan kepentingan. Saya nggak bicara kepentingan, baru birokrasinya dulu ya. Birokrasi di dunia pendidikan itu luar biasa, ya. Kita tidak bisa fokus pada misalnya di perguruan tinggi. Perguruan tinggi tugasnya adalah mengembangkan ilmu pengetahuan, misalnya. Beda dengan misalnya di lembaga riset tempat saya bekerja. Dia memanfaatkan ilmu pengetahuan. Ini dua pendekatan yang berbeda, ya. Kalau misalnya perguruan itu adalah menghasilkan ilmu pengetahuan, maka memanage ilmu perguruan tinggi itu harus menyesuaikan dengan pola-pola yang dikembangkan di dunia barat, karena itu best practice-nya seperti itu. Atau paling tidak hasil dari riset, ya kan, riset dari sebuah base ini pendidikan kita harus begini gitu, jangan asal-asalan kan gitu. Pendidikan sudah menyentuh ilmu pengetahuannya, tapi dia tidak berhasil memproduksi ilmu pengetahuan, gitu. Misalnya contoh, misalnya saya ingin jadi dosen, kenapa jadi dosen, ya kan? Kalau dalam pendidikan orang yang ingin menjadi dosen, memang bakatnya adalah meneliti, ya, mencari jawaban terhadap realitas alam, kan gitu. Misalnya apakah di dunia eksak atau di dunia sosial, ya kan? Itu kan bakatnya. Nah, bakatnya itu ditumbuhkan lewat pendidikan dasar tadi sampai menengah, ya. Ditumbuhkan, nanti kayak di Jerman itu dipilih, dipisahkan. Oh, anak ini punya kemampuan analisis, bagus. Dia masuk perguruan tinggi, universitas. Oh, anak ini nggak jago analisis, jangan dipaksa. Dia masuk ke lapangan politeknik, misalnya kan. STM kalau dulu kan, sekarang vokasi, nah, banyak vokasi, Nah, di sini harus diserap nih. Ini tenaga-tenaga terampil, entah disalurkan menjadi UKM, ya. Misalnya pendidikan di wilayah pantai, itu harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat pesisir. Apa di sana yang dibutuhkan untuk melahirkan tadi? Kalau dia tidak mendukung industri di sana, kalau nggak ada industrinya, dia harus menciptakan industri yang di sana. Dia nggak perlu lagi belajar misalnya biologi, kimia. Lebih baik langsung fokus pada keterampilan. Itu saya kira salah satu keberhasilan mereka, ya. Dari awal udah ditik, oh ini jurusannya ini, oh ini mampunya ini. Jadi ketika nggak salah ini kan, nggak salah penempatan. Jadi mereka punya slogan the right man and the right place itu memang memang benar kan gitu. Nah, belum lama ini misalnya ada kegelisahan para peneliti, misalnya lembaga penelitian semacam Eijkman, ya, yang sudah berpuluh tahun lamanya dan menghasilkan begitu banyak ilmuwan dan penelitian dan menghasilkan banyak hasil penelitian, itu kemudian digabung sekarang menjadi BRIN. Ada nggak komentarnya Dr. Haidir sebagai salah satu ilmuwan dan peneliti di BPPT? Ya, jadi memang kebijakan pemerintah di bidang iptek ini ingin menghidupkan kembali, ya, visi Bung Karno tentang bagaimana membangun iptek untuk bangsa kita, karena itu masalah faktor yang penting. Ya. Nah, salah satunya memang isu yang ingin dijawab itu adalah soal tumpang tindih, ya, overlapping program, penggunaan anggaran yang tidak efisien. Oleh karena itu perlu diintegrasikan, ya. Memang dalam masalah integrasi ini pasti ada korban lah, ada korban. Nah, salah satu korbannya boleh disebut korban tanda kutip lembaga Eijkman. Nah, kita memang harus melihat ini, apakah langkah yang diambil oleh pemerintah itu berhasil mencapai tujuannya, di mana nanti riset-riset seperti di lembaga Eijkman atau di lembaga lainnya itu lebih efisien, lebih fokus pada penelitian. Selama ini kan tadi saya bilang, kalau di dunia pendidikan itu ada birokrasi, di penelitian juga ada birokrasi juga. Pastilah semua. Nah, inginnya sekarang pemerintah para peneliti itu, atau disebutnya sekarang namanya para periset, itu tidak lagi disibukkan oleh
birokrasi. Di kampus saja ada birokrasi juga. Oh banyak. Sekarang kan dosen-dosen itu harus mengisi, ya kan, berbagai macam formulir untuk akreditasi dan seterusnya, pusing. Padahal di Barat tidak seperti itu. Ya. Itu yang saya kira kita akhirnya dimik terus kan. Jadi gini, Mas Amin, misalnya kalau kita meniru negara maju itu kejauhan ya. Misalnya kita meniru Eropa, Amerika, ini tetangga kita lah, bahkan Jepang gitu ya. Gitu. Dulu kita ngelihat misalnya Korea maju. Kenapa Korea bisa maju? Saya dulu berpikir mungkin penduduknya kecil, ya kan, beban sosial ekonominya kecil juga kan. Memanagenya lebih mudah dibandingkan Indonesia. Ya, Indonesia tuh banyak 250 sekian juta kan? 270 bahkan. Nggak mungkin lah kita bisa meniru Korea. Tapi ternyata Tiongkok bisa. Tiongkok sekian kali lipat jumlah penduduknya kan? 1,4 miliar. Ya, nggak artinya bisa 5 kali lipat dari kita. Dia bisa tumbuh. Itu karena apa? Kalau saya lihat, kita belajar Korea, even Singapura, dia mengadopsi sistem Barat. Manajemen Barat itu betul-betul diadopsi, di mana birokrasi itu tidak lagi menjadi tidak masuk hambatan. Ya, jadi ya, misalnya ada, misalnya seperti di Jerman ya, salah satu sistem Barat yang dipakai itu dunia pendidikan dan dunia penelitian itu tidak boleh disentuh oleh apapun. Jadi ini dunia yang bebas sekali. Di undang-undang itu ya, di undang-undang dasarnya itu di state seperti itu. Jadi memang jangan pernah ini bisa diotak-atik gitu ya. Nanti ganti menteri pendidikannya sistemnya ganti lagi. Nah, itu dia. Biarkan dunia pendidikan sendiri yang menentukan. Nah, itu kenapa Korea, Singapura itu bisa maju seperti itu, karena dia mengadopsi sistem Barat. Nah, kita belum sepenuhnya mengadopsi sistem Barat. Misalnya, Mas Amin itu dibilang profesor itu bukan oleh dikti atau bukan oleh lembaga pemerintah yang menentukan Mas Amin profesor, tapi oleh komunitas. Oleh komunitasnya, oleh peernya. Nah, peernya ini di seluruh dunia karena ilmu pengetahuan itu kan bebas. Kalau di sisi agama, seorang kiai bukan diangkat oleh ini kan, tapi ya masyarakat sekitar yang gitu kan. Kira-kira begitu. Nah, kita belum sampai ke situ. Jadi misalnya seorang ahli itu ditetapkan bukan oleh lembaga pemerintah, tapi yang menetapkan adalah peernya. Nah, persoalannya di sini kadang-kadang lembaga pemerintah seringkali mengintervensi dunia, jangankan dunia pendidikan kan. Kalau mengintervensi, ya dunia agama aja misalnya. Enggak, kalau mengintervensi mungkin terlalu ini ya. Dibirokratisasi. Ya, jadi misalnya para peneliti, para dosen itu jangan dikelola karirnya sama seperti PNS di kementerian, gitu ya. Para birokrasi itu. Karena ini dia punya mekanisme sendiri, gitu. Misalnya seseorang tadi contohnya, seorang itu ahli itu karena apa? Oh, karena dia sudah bisa menghasilkan jurnal di beberapa paper di beberapa jurnal yang memang punya impact factor tinggi, gitu kan. Dan yang menentukan dia bisa masuk ke jurnal itu adalah peer, adalah ininya perhimpunannya di situ, gitu ya. Para profesor di bidang itu, misalnya Mas Amin ini ahli peneliti di bidang kelapa sawit, gitu kan. Nah, yang menentukan Mas Amin jago atau enggak itu profesor kelapa sawit di seluruh dunia. Nah, apa indikatornya? Hasil penelitian Mas Amin itu diterima di jurnal yang mereka menjadi reviewernya. Nah, misalnya Mas Amin sudah menghasilkan 20, Mas Amin udah bilang hebat. Nah, kita belum sampai ke situ. Kita masih misalnya, kita mau nulis di jurnal ada suruh bayar. Ya kan? Kalau itu di mana-mana Mas. Itu ya. Ya, kalau itu di mana-mana. Yang penting hasil penelitian kita tuh harus baik. Ya, itu yang menentukan. Kalau bayar kan barangkali kan ya mungkin untuk biaya cetak, ya apa segala macam kan. Itu biasa. Biasa aja. Kan? Ada yang berbayar, ada yang enggak. Kendala yang paling luar biasa mengganjal di bidang pendidikan dan penelitian kita apa? Ya tadi birokratisasi. Ya. Jadi misalnya tadi BRIN itu berupaya untuk menghilangkan birokrasi.
ingin mengangkat kembali visi IPTEK Bung Karno supaya ini bisa terwujud. Nah, mungkin caranya akan kita lihat dalam 2-3 tahun ini apakah berhasil ya. Bahwa kita harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Bahwa IPTEK itu menjadi komponen penting bagi pembangunan bangsa kita. Oke, Bang Haidir sebagai close statement harapan Dr. Haidir Amin untuk pendidikan dan penelitian kita ke depan apa yang harus dilakukan oleh pemangku jabatan maupun oleh orang-orang yang sekarang ini memang firm di bidang itu. Ya, saya kira pemikiran tentang pendidikan di nasional kita itu sudah banyak. Kita tinggal mengadopsi itu ya, menggunakan lalu mencari jalan supaya pendidikan itu tadi tidak hanya melahirkan kepala pekerja, tapi juga bisa meningkatkan potensi-potensi yang ada. Jangan sampai apa yang kita pelajari itu tidak bisa kita gunakan. Dan sebenarnya kita tidak perlu banyak menganalisis, berpikir. Sudah banyak model-model yang bisa kita contoh, kita tiru. Nah, kalau pendidikan kita berhasil, maka nanti dunia IPTEK kita juga akan mendapatkan dampak positifnya. Lalu di dunia IPTEK juga, itu tadi, birokratisasi harus kita hilangkan. Kita harus mengadopsi betul-betul sistem manajemen pendidikan dan IPTEK di Barat. Walaupun tadi belum kita bahas bagaimana nih menggabungkan antara pendidikan agama. Ya, nah itu saya kira itu penting itu. Ya, pendidikan agama dengan pendidikan Barat yang rasional. Ya. Walaupun integrasi ini sebenarnya sudah ada sejak abad ke-8, ke-9, tapi itu kita tinggalkan. Nah, ini kita harus cari titik temunya lagi. Jangan sampai misalnya, saya ambil contoh, ketika seorang misalnya membahas teori evolusi, ya, dia orang filsafat, tapi dia nggak tahu ilmu biologi. Nah, ini jadi timpang, ya kan? Tapi orang biologi nggak belajar filsafat, nggak ngerti juga tentang teori-teori evolusi, kritik misalnya neo evolusi itu ya, teori-teori neo evolusi yang dari Richard Dawkins itu, dia juga nggak tahu, apalagi terkait dengan sekarang perkembangan neuroscience gitu misalnya. Nah, ini bagaimana seorang mahasiswa itu bisa mempelajari ilmu yang cukup luas ya, sesuai dengan minatnya dia. Tapi jangan sampai orang nggak minat ilmu biologi dipaksa belajar ilmu biologi, nggak suka filsafat dipaksa filsafat gitu kan misalnya. Tapi potensi harus terus dikembangkan. Saya kira itu. Oke, para pemirsa Presidensial Institute dimanapun berada, diskusi kita, narasi kita, literasi kita pada sore hari ini luar biasa, diisi oleh orang yang memang pakar di bidangnya, Dr. Haidir Amin. Ada satu istilah yang sangat populer, kalau nggak salah menurut Imam Ghazali. Jadi kalau ada 4 golongan orang, ada orang yang tahu bahwa dirinya itu tahu, nah, itu orang yang terbaik. Bang Haidir tahu kapasitasnya Bang Haidir sebagai pengajar, sebagai peneliti, itulah orang yang sebaik-baiknya orang, gitu kan? Insya Allah. Nah, ada orang yang tahu tapi dia tidak tahu. Nah, tugas kita sebagai pendidik, sebagai peneliti, memberitahu, you itu kemampuannya begini, ya gitu kan? Tugas kita yang tahu memberitahu. Ada orang yang tahu bahwa dirinya itu tidak tahu, nah, itu bahwa dirinya itu tidak tahu. Terus yang keempat adalah ada orang yang tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Nah, inilah secelaka-celakanya orang. Saya kira itu pertemuan kita sore hari ini, Presidensial Institute. Mudah-mudahan punya manfaat untuk kita semua. Salam Presidensial Institute untuk menarasikan berbagai hal, berbagai masalah kebangsaan, untuk mempodcast para calon-calon pemimpin muda masa depan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka!